Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa dalam ibadah Minggu 7 Juni 2020, minggu pertama daripada bulan Juni. Kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan, perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita hingga saat ini. Sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan, sebagai renungan kita dalam ibadah hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk segenap anugerah, pertolongan, kasih karunia Tuhan yang selalu baru Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur pada kesempatan ini kami mau sama-sama mau belajar, mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa dan otoritas daripada Roh Allah yang hidup itu boleh menguasai setiap hati dan pikiran kami, membuat kami fokus untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah hati kami benar-benar seperti tanah yang subur, tanah yang baik untuk siap ditaburi oleh benih firman Allah. Dan terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang Tuhan pakai hanya oleh kasih karunia saja. Tuhan melayakkan, menyanggupkan hamba-Mu untuk berdiri menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kiranya kuasa urapan Allah menyertai setiap perkataan hamba-Mu. Di dalam nama Yesus kami sama-sama mau belajar firman Tuhan di siang hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Saudara dikasih Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur, kita percaya bahwa karena kasih Tuhan kita bisa ada berjumpa hari ini. Dan Bapak Saudara dikasih Tuhan, tema kita pada bulan Juni ini bicara tentang kesabaran. Nah, kalau kita melihat tema ini cukup relevan dan sangat relevan untuk situasi hari ini. Kita sudah kelamaan di rumah, kurang lebih hampir 3 bulan kita di rumah, mengikuti himbauan pemerintah karena situasi corona sampai hari ini. Dan karena mungkin kita kelamaan, kita bosan, sehingga mungkin di antara kita sudah mulai lagi tidak sabar untuk kita mungkin mau jalan-jalan, kita tidak sabar lagi untuk kita mungkin ke mall, kita tidak sabar lagi untuk mungkin kita ikuti arisan-arisan keluarga, dan mungkin ada juga yang kita tidak sabar lagi untuk kita beribadah berkumpul bersama. Nah, Bapak dikasih Tuhan Yesus Kristus, jadi tema dalam bulan ini kita akan banyak berbicara tentang apa sih makna kesabaran dalam kehidupan orang percaya. Bapak Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sabar, ya, sabar menunggu sesuatu yang kita inginkan, ya, mungkin itu akan jauh lebih mudah. Jadi kita sabar menanti sesuatu yang mungkin kita harapkan, kita inginkan, kita sabar menunggu kapan datang. Mungkin sabar menunggu itu mengenai atau sesuatu yang kita inginkan, mungkin itu jauh lebih mudah. Tetapi bagaimana ketika kita dituntut untuk bersabar, ya, terhadap seseorang, ya, orang yang mungkin kita kasihi, pernah kita tolong, pernah kita bantu, tapi suatu saat orang itu menyakiti hati kita, orang itu mengkhianati kehidupan kita. Lalu kita dituntut untuk sabar terhadap orang tersebut. Dan saya pikir itu adalah satu tuntutan kesabaran yang sangat sulit. Maka saya katakan tadi bahwa kita mudah mungkin untuk sabar, untuk menunggu sesuatu yang kita inginkan, daripada kita dituntut untuk bersabar terhadap seseorang yang mungkin kita tolong, kita pernah bantu, kita kasihi, tapi pada akhirnya orang tersebut melukai, menyakiti, bahkan melawan kehidupan kita. Nah, untuk sabar terhadap orang-orang yang jenis seperti itu tidak mudah. Nah, Bapak sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan kita akan fokus untuk belajar poin yang kedua tadi, bagaimana kita bisa bersabar terhadap orang-orang yang kita sudah bantu, kita sudah tolong, kita sudah banyak berbuat baik dalam kehidupannya, tapi pada akhirnya mereka melawan kita, menyakiti hati kita. Hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan Allah itu bersabar terhadap umatnya yang sudah diselamatkan, tapi toh melawan Allah itu sendiri. Mari Bapak dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita buka Alkitab kita dalam kitab Keluaran. Keluaran pasalnya yang ke-34, kita baca 2 ayat saja, Keluaran 34 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Jadi hari ini kita akan belajar khusus tentang kesabaran. Saya berikan tema adalah kesabaran dan keadilan Allah. Jadi dua hal ini kita bicarakan karena tidak bisa kita pisahkan antara kesabaran dan keadilan Allah. Mari kita baca dalam Keluaran pasal 34 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-7.
Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setia, berlimpah kasihnya dan setianya. Ayat 7. Yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat. Bapak sudah dikasih Tuhan, saya akan bagi ayat ini menjadi dua bagian besar. Pertama kita bicara tentang kesabaran, yang kedua kita akan bicara tentang keadilan. Bapak dikasih Tuhan Yesus Kristus, kira-kira apa sebenarnya yang terjadi? Kira-kira situasi apa yang melatar belakangi sehingga ada ungkapan, ada perkataan Allah. Ini kalau kita baca konteksnya, ini ketika Musa kembali berjumpa dengan Allah di Gunung Sinai untuk menuliskan 10 hukum Allah di loh batu. Dan sebelum Allah menyampaikan ulang isi daripada 10 perintah itu, ini adalah perkataan Allah sendiri. Di ayat 6 dikatakan bahwa berjalanlah Tuhan lewat dari depannya, ini depannya Musa, dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setia, kasihnya dan setianya. Jadi kita perlu untuk mengetahui situasi dan latar belakang kenapa Allah berbicara kepada Musa bahwa Allah itu, Tuhan itu pengasih, penyayang, kasih setianya, bahkan Allah itu panjang sabar. Nah, apa sebenarnya terjadi Bapak Saudara kasih Tuhan? Kalau kita baca misalnya dalam pasal yang ke-32, jadi ini cerita mulai daripada pasal 32, 33, 34, ini satu konteks yang tidak bisa kita pisahkan satu yang lain. Apa yang terjadi pada pasal yang ke-32? Kita lihat pada Keluaran pasal 32. Secara singkat saya mau jelaskan bahwa yang terjadi di situ adalah bangsa Israel di bawah pimpinan Harun yang adalah imam besar waktu itu, mereka membuat satu lembu emas untuk mereka jadikan sebagai Allah mereka. Nah, mengapa mereka membuat lembu emas? Ya, pertanyaannya, kenapa mereka membuat lembu emas? Ketika waktu itu Harun itu memerintahkan semua orang Israel, baik laki-laki dan perempuan, untuk mereka melepaskan anting-anting mereka, gelang emas mereka. Lalu mereka buat dari anting-anting dan emas yang dikumpulkan dari orang Israel itu, mereka buat satu anak lembu emas, lalu mereka menyembah kepada lembu emas itu. Dan apa yang melatar belakangi, ya, apa yang membuat mereka sampai harus membuat lembu emas? Kalau kita baca dalam Keluaran pasal 32 ayat 1, saya akan bacakan. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundurkan turun dari gunung itu, maka berkumpulah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Jadi situasinya adalah waktu itu bangsa Israel bersama dengan Harun tinggal di bawah Gunung Sinai, lalu Musa naik ke Gunung Sinai untuk berjumpa dengan Allah untuk mendapatkan 10 hukum. Tapi Musa cukup lama. Alkitab mencatat bahwa 40 hari 40 malam Musa berada di Gunung Sinai. Dan dalam situasi yang seperti itu mereka cukup lama menunggu Musa. Mereka tidak sabar menunggu kedatangan Musa, sehingga membuat mereka memerintahkan Harun untuk membuat bagi mereka satu anak lembu emas yang akan mereka jadikan Allah mereka untuk memimpin kehidupan mereka. Artinya bahwa yang membuat mereka menuntut Harun untuk membuat lembu emas adalah karena mereka terlalu lama menunggu Musa. Menunggu seringkali membuat kita tidak sabar. Saya pikir ini suatu hal yang mungkin kita sudah banyak pengalaman kita, bahwa ketika menunggu sesuatu, menunggu seseorang, itu seringkali membuat kita sabar. Tetapi kalau kita melihat daripada cerita orang Israel dalam pasal 32 ini, karena mereka menunggu terlalu lama,
Ini kesalahan mereka sangat fatal sampai mereka meninggalkan Tuhan Allah yang benar, meninggalkan Tuhan yang sudah menyelamatkan mereka. Jadi ternyata sabar itu kelihatannya sepele, tapi itu bisa punya berisiko yang sangat tinggi ketika kita tidak bisa mengaturnya, kita tidak mengelolanya dengan baik. Jadi diawali dengan mereka menunggu terlalu lama, mereka tidak sabar, akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi respon Tuhan? Ketika Tuhan Allah melihat bahwa umatnya yang dikasihi, umat yang sudah dipilih, umat yang sudah diselamatkan, kita bisa melihat dan membayangkan bagaimana kurang ajarnya bangsa Israel. Mereka sudah melihat bagaimana Tuhan melepaskan mereka selama 430 tahun. Mereka di Mesir sebagai budak, Allah lepaskan mereka tanpa kekuatan militer. Allah langsung turun, memakai perantara Musa dengan mengadakan mujizat-mujizat yang begitu luar biasa di Mesir. Allah melepaskan mereka dari kejar-kejaran orang Mesir, sampai Firaun dan tentaranya harus dikubur oleh Allah di Laut Merah waktu itu. Mereka sudah melihat bagaimana Allah itu ajaib, bagaimana Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu mengasihi mereka. Tapi karena ketidaksabaran mereka menunggu Musa, membuat mereka bisa meninggalkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hati-hati, kadang-kadang kita sabar ini juga sabar untuk menantikan jawaban doa. Seringkali kita tidak sabar menanti jawaban doa, makanya kita bisa tinggalkan Tuhan. Kita tidak stok, kita tidak berdoa lagi, kita tidak ke gereja lagi, karena mungkin kita terlalu lama menanti jawaban doa yang kita mungkin inginkan. Jadi apa dikasih Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi yang seperti itu, kita melihat bahwa orang Israel ini adalah satu bangsa yang memang kalau kita baca selanjutnya Tuhan sebut sebagai bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala. Tapi di tengah situasi yang seperti itu, di tengah mereka sudah menggantikan Allah yang benar dengan anak lembu emas yang mereka buat, Allah merespon itu dengan luar biasa. Kalau kita baca, pertama apa yang jadi respon Allah? Allah akan membinasakan mereka. Jadi ketika Allah melihat, mendengar apa yang mereka lakukan, Allah berkata kepada Musa, Tuhan Allah akan membinasakan bangsa itu. Kita lihat dalam ayatnya yang ke 10 misalnya, terlihat ayat 10. Oleh sebab itu biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka. Aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Jadi respon Allah terhadap situasi, Tuhan begitu marah melihat situasi yang sedang dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka meninggalkan Tuhan yang benar. Hanya baru 40 hari saja ditinggalkan Musa, mereka sudah tinggalkan Tuhan yang sudah banyak menolong kehidupan mereka. Tuhan mau membinasakan mereka. Bahkan Tuhan bilang bahwa biarkanlah keturunanmu, Musa yang aku pilih, bangsanya akan aku binasakan. Dan selain Tuhan akan membinasakan bangsa ini, Tuhan juga karena saking marahnya melihat ulah mereka. Kalau kita baca di ayat 33, 1 dan 2, itu Tuhan tidak mau lagi berjalan memimpin bangsa ini. Justru Tuhan karena marahnya dia berkata bahwa aku akan mengutus malaikatku. Jadi bukan Tuhan lagi yang akan memimpin mereka, tapi Allah mengutus malaikatnya. Kalau kita baca sebelumnya, Tuhan itu yang langsung memimpin mereka. Tapi karena peristiwa ini, peristiwa umat Israel mereka menyembah lembu emas, Tuhan katakan bukan aku lagi yang memimpin, tapi biarkanlah aku akan mengutus malaikatku. Kita lihat itu dalam pasal 33 di ayatnya yang kedua misalnya. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan dan orang Amori, orang Het, orang Feris, dan orang Hewi, dan orang Yebus. Bapak Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, Allah begitu marah sekali sampai Allah mengutus malaikat, bukan lagi Allah yang langsung memimpin mereka. Apa respon Allah yang kedua? Selain Allah akan membinasakan bangsa Israel, Allah tidak mau berjalan di depan mereka, tapi Allah mengutus malaikat. Yang ketiga adalah Allah menyesal. Ya, Allah menyesal. Kalau kita baca dalam pasal 30 ini ada 2-3 kali ungkapan Allah itu menyesal ya terhadap umatnya. Ya, Allah yang menyesal terhadap bangsa Israel, terhadap kelakuan mereka.
yang baru 40 hari ditinggalkan oleh Musa, mereka sudah tinggalkan Tuhan. Mereka mengkhianati Allah yang sudah banyak menolong mereka. Dan Bapak dikasih Tuhan Yesus Kristus, Allah menyesal, ya. Kalau kita baca itu nanti kita mengungkapkan, bisa kita baca di ayatnya yang ke-12, saya tidak perlu bacakan. Kemudian di ayatnya yang ke-14 pasal 32 itu ungkapan-ungkapan muncul Allah menyesal, ya. Allah menyesal. Bahkan kalau kita baca lagi, misalnya sambil contoh di Kejadian pasal 6 ayat 5 dan ayat 6, ketika situasi manusia itu lagi berdosanya di zaman Nuh, itu Tuhan katakan bahwa Allah menyesal telah menciptakan manusia. Nah, sekarang kita mau berpikir begini. Apa yang dimaksud dengan ungkapan daripada Allah menyesal? Kalau kita baca secara harfiah, Allah menyesal, seolah-olah pesannya begini. Allah itu pelin-pelan, ya. Allah itu pelin-pelan. Kemudian Allah itu gampang berubah. Dia menyesal. Oh, dia menyesal sudah selamatkan Israel. Dia sudah mulai menyesal memimpin mereka keluar dari Mesir. Seolah-olah Allah itu pelin-pelan. Allah itu gampang berubah. Gampang berubah sesuai dengan situasi. Ya. Jadi seperti kehidupan kita akan mood hati kita, emosi kita akan mudah berubah tergantung dengan situasi yang kita hadapi. Nah, apakah ungkapan Allah menyesal ketika melihat manusia hidup dalam dosa? Manusia sudah meninggalkan Tuhan, lalu Allah menyesal. Apa yang dimaksud dengan Allah menyesal di sini? Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah menyesal bukan berarti saya katakan Allah itu pelin-pelan, Allah itu bisa berubah, tetapi Allah menyesal berarti ungkapan ini adalah sebuah ungkapan kesedihan hati Allah dengan menggunakan bahasa manusia. Saya ulangi, makna Allah menyesal ketika melihat manusia sudah meninggalkan Allah, ketika manusia hidup dalam dosa, itu adalah ungkapan hati Allah yang sedih. Ya, ungkapan hati Allah yang sedih dengan menggunakan bahasa manusia. Dalam istilah teologi disebut dengan istilah anthropomorphis. Ya, bagaimana sifat Allah, hati Allah itu diungkapkan dengan ungkapan manusia. Allah sebenarnya tidak berubah. Allah tidak akan pernah merubah perjanjiannya. Allah tidak akan pernah merubah untuk meninggalkan bangsa Israel. Tapi ketika ada ungkapan Allah menyesal, adalah sebuah ungkapan yang mau menyatakan kesedihan hati Allah karena manusia sudah meninggalkan Tuhan. Manusia sudah jauh daripadanya. Jadi, Bapak Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, Allah menyesal. Bukan berarti Allah itu bisa berubah. Bukan berarti Allah kita pelin-pelan. Dia tidak pernah berubah. Dia selalu konsisten dengan janjinya. Ketika dia katakan, saya pilih Israel, saya selamatkan dia, dia akan tetap itu perjanjian kekal sampai selama-lamanya. Demikian juga ketika Allah menyelamatkan kita, Allah memilih kita, Allah tidak pernah pelin-pelan. Tapi ingatlah Bapak Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, ketika kita orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan, orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus, lalu kehidupan kita jauh dari Tuhan, kehidupan kita hidup di dalam dosa, maka hati Allah sedih. Jadi jangan kita berpikir bahwa ketika kita hidup dalam dosa, kita meninggalkan Tuhan, mengkhianati Allah, jauh daripada Tuhan. Jangan pernah kita berpikir bahwa Allah itu tenang-tenang saja. Allah sedih terhadap umat kepunyaannya. Israel yang sudah ditebus, Israel yang sudah diselamatkan. Ini baru 40 hari ditinggalkan, mereka sudah meninggalkan Allah, menyingkirkan Allah, dan membuat berhala untuk mereka sembah. Tapi dikasih Tuhan Yesus Kristus, jadi kembali lagi, Allah menyesal. Itu bukan berarti Allah berubah terhadap janjinya. Bukan berarti Allah mau merevisi kembali perjanjiannya. Tapi itu kata menyesal, Allah menyesal sebagai ungkapan kesedihan hati Allah ketika manusia meninggalkannya. Ketika manusia, umat yang sudah diselamatkan, meninggalkannya. Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan kita untuk hari ini bahwa Allah tidak pernah menyesal memilih kita.
Allah tidak pernah menyesal menyelamatkan kita. Allah tidak pernah menyesal mengangkat kita sebagai anak-anaknya. Tidak peduli seberapa buruknya hidup kita hari ini. Tidak peduli seberapa jauhnya lamanya engkau meninggalkan Tuhan. Kalau engkau adalah domba kepunyaan Allah, Allah tidak akan pernah menyesal dengan keputusannya. Tapi ketika engkau meninggalkannya, sebagai seorang bapa ketika anaknya meninggalkannya, pasti hatinya hancur, pasti hatinya sedih, pasti hatinya merindukan supaya kita kembali. Dan hari ini, saya mau katakan kepada kita semua hari ini, bahwa seperti apapun kehidupan kita hari ini, sejauh mana kita meninggalkan Tuhan, serusak apapun kehidupan kita, Allah tidak pernah menyesal memilih kita. Allah tidak pernah menyesal menyelamatkan kita. Tapi ungkapan menyesal sini harus kita mengenai bahwa Allah sedih. Hati Allah hancur ketika melihat anaknya, ketika melihat domba-domba yang sudah diselamatkan itu keluar meninggalkan kandangnya. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi yang demikian, Allah menunjukkan Dia Allah yang panjang sabar. Ketika Israel membuat anak lembu emas, mereka menyembah dan mereka bersukaria dengan anak lembu emas itu. Mereka berpesta dengan anak lembu emas itu. Allah bersedih. Hati Allah hancur melihat umatnya. Menunjukkan yang kita baca tadi dalam Keluaran pasal 34 ayat 6. Bahwa Allah itu panjang sabar. Bapak saudara kasih Tuhan, kalau Allah tidak panjang sabar, seketika itu ketika Allah melihat mereka, Allah langsung membunuh mereka. Allah langsung membinasakan mereka. Atau bisa saja Allah, sudahlah, saya ganti bangsa ini. Ternyata bangsa yang saya pilih ini salah ternyata. Saya pilih bangsa lain. Tapi Allah tidak pernah merevisi perjanjiannya. Allah tidak pernah menggantikan Israel dengan bangsa lain. Dia tetap konsisten terhadap perjanjiannya. Tapi dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin saat ini ada orang tua yang menyesal melahirkan anaknya. Karena mungkin anaknya nakal, bandel, susah dibilangin. Saya menjumpai banyak orang-orang yang mengatakan, saya menyesal, ungkapan-ungkapan orang tua yang menyesal dengan anaknya. Karena mungkin anaknya tidak bisa diatur. Anaknya sulit mungkin diajar. Sehingga ada ungkapan orang tua bahwa, aduh saya menyesal melahirkanmu misalnya. Ada juga kita melihat sebaliknya, ada anak-anak yang mungkin mereka tidak terima ketika dilahirkan dari orang tua tertentu. Mereka menyesal punya orang tua yang mungkin yang jahat, orang tua yang kejam, orang tua yang tidak peduli dengan kehidupan mereka, orang tua yang cuek dengan kehidupan mereka. Mungkin ada anak-anak yang menyesal mereka lahir daripada orang tua mereka. Atau juga mungkin ada orang-orang yang mungkin suami atau istri mungkin menyesal menikah dengan suaminya karena mungkin suaminya terlalu kasar, suaminya terlalu mungkin keras hatinya, ada masalah sedikit-sedikit mungkin main tangan. Mungkin ada istri yang menyesal menikah dengan suaminya. Atau mungkin sebaliknya suami juga pernah menyesal dengan istrinya yang sulit dibilangin, keras kepala, tidak dengar-dengaran. Bapak dikasih Tuhan Yesus Kristus, namun saya mau katakan bagi kita hari ini, namun Allah tidak pernah menyesal mengangkat kita, memilih kita sebagai anak-anaknya. Dan Dia tidak pernah menyesal mempersunting kita sebagai mempelai perempuannya. Karena Dia Allah yang sabar terhadap segala kelemahan-kelemahan kita. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah kebenaran ini akan mengajari kita hari ini bagaimana sifat Allah yang begitu luar biasa. Di tengah situasi kekurangan, di tengah bangsa Israel berkhianat melawan Allah, Allah tetap menunjukkan bahwa Dia tetap mengasihi. Mari dalam segala situasi apapun kita hadapi, mungkin ada ungkapan-ungkapan menyesal. Tapi bila ungkapan menyesal itu adalah bentuk kesedihan hati kita, bukan berarti kita akan meninggalkan orang itu. Bukan kita akan membuang mungkin anak kita. Mungkin kita akan meninggalkan orang tua kita. Mungkin ada ungkapan menyesal. Kalau suami kepada istri, bukan berarti istri harus meninggalkan suami. Atau suami harus meninggalkan istri. Tapi itu adalah bentuk ungkapan kesedihan kita. Saya mengatakan bahwa manusia bisa menyesal. Tapi Allah tidak pernah menyesal. Ketika Dia mengangkat kita, Dia memilih kita, Dia menyelamatkan kita sebagai anak-anaknya. Bahkan Dia mempersunting kita, menganggap kita ini sebagai mempelai perempuannya.
Kristus sebagai laki-laki, dia tidak pernah menyesal dengan segala keputusannya. Dan Bapak dikasih Tuhan Yesus Kristus, itu menunjukkan Allah kita Allah yang penuh dengan kesabaran. Allah panjang sabar. Bapak sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, Allah bersabar terhadap kita bukan berarti Allah diam saja. Saya ulangi ya. Allah bersabar terhadap kita bukan berarti Allah itu diam saja dan tidak melakukan apa-apa untuk pertobatan kita. Tetapi Allah terus bekerja melalui Roh-Nya memperingati kita untuk bertobat. Jadi jangan pernah kita menganggap ketika Allah itu bersabar terhadap dosa kita, Allah bersabar terhadap kelemahan-kelemahan kita, terhadap pemberontakan kita, bukan berarti Allah itu diam saja. Tapi Dia terus bekerja untuk memperbaiki kita, memperingati kita supaya kita kembali kepadanya. Mari kita lihat dalam Nehemia pasal 9 ayat 30. Sebagai contoh dalam kitab Nehemia, ini kitab Nehemia pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-30. Saya akan bacakan untuk kita semua. Namun tahun-tahun lamanya, saya ulangi, namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka. Dengan Roh-Mu engkau memperingatkan mereka, yakni dengan perantaraan para nabi-nabimu, tetapi mereka tidak menghiraukannya, sehingga engkau menyerahkan mereka ke tangan bangsa-bangsa segala negeri. Bapak dikasih Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan tadi jelas dikatakan bahwa bertahun-tahun lamanya Tuhan sabar. Ya, bertahun-tahun lamanya Tuhan itu melanjutkan sabarnya. Namun Dia terus memperingati kita. Melalui apa? Para nabi. Jadi hari ini jangan pernah kita menganggap ketika kita hidup dalam dosa, melakukan perbuatan-perbuatan tidak benar, lalu iya, tidak apa-apa, Allah itu sabar. Bapak dikasih Tuhan, ketika Allah bersabar, saya ulangi, bukan berarti Allah berdiam. Bukan berarti Allah tidak berbuat apa-apa. Dia terus bekerja melalui Roh-Nya, melalui Roh Kudus, lalu melalui pemberitaan-pemberitaan firman Tuhan, melalui teguran-teguran hamba-hamba Tuhan, melalui firman yang kita dengar, melalui orang-orang di sekitar yang dipakai oleh Tuhan. Itu adalah bagian daripada Roh Allah bekerja memperingati kita untuk kita kembali kepada Tuhan. Jadi seringkali saya mendengar, wah Tuhan itu sabar. Ya sudahlah, kita hidup dalam segala kemauan kita. Tapi ingat bahwa ketika Allah bersabar, Dia tidak diam. Dia terus bekerja melalui Roh-Nya. Dia pakai para nabi, para hamba-hamba Tuhan, siapapun orang percaya, untuk menegur kita, untuk kita kembali kepada Tuhan. Siapapun yang mendengarkan firman Tuhan hari ini adalah bagian daripada ketika Tuhan itu memperingati kita melalui kebenaran firman Tuhan. Jangan kita menganggap kesabaran Allah untuk kita merasa bahwa Allah itu tidak berbuat apa-apa. Allah terus bekerja untuk membuat kita kembali kepadanya. Bapak dikasih Tuhan Yesus Kristus, yang berikut ya, itu poin kesabaran. Yang berikut kita lihat tentang keadilan. Jadi dua hal ini tidak bisa kita pisahkan. Kalau kita lihat tadi di dalam kembali kepada kitab Keluaran pasalnya yang ke-34 tadi, Keluaran 34 ayatnya yang ke-6, saya ulang bacakan yang ke-7, berjalanlah Tuhan lewat di depan dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Ayat 7, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Garis bawahi ayat bagian 7 bagian B, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bapak saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang menghiraukan kesabaran Allah, itu sebenarnya kita sedang menantikan keadilan Allah nyata dalam kehidupan kita. Saya ulangi, ketika orang itu menghiraukan kesabaran Allah, kita baca dalam Nehemia tadi 9 ayat 30, bahwa ketika Allah itu bersabar, Allah itu bukan berarti Dia diam dan tidak bekerja, tapi Dia bekerja melalui Roh-Nya, melalui para nabi untuk memperingatkan kita. Tetapi orang yang menghiraukan
akan setiap kesabaran Allah, maka orang tersebut akan sedang menantikan yang disebut dengan keadilan Allah. Apa sih yang dimaksud dengan keadilan Allah? Keadilan Allah itu berbicara bahwa dosa, pelanggaran itu pasti ada konsekuensinya. Setiap pelanggaran pasti ada konsekuensinya. Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kasih, kesabaran, dan keadilan Allah saya sebut adalah kombinasi ilahi atau sifat Allah yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Jadi kalau kita bicara tentang kesabaran Allah, itu bukanlah sifat Allah yang berdiri sendiri, tetapi kesabaran Allah itu tidak bisa kita pisahkan daripada sifatnya yang adil. Kalau dia Allah sabar terhadap pelanggaran kita, terhadap dosa kita, tapi dalam waktu tertentu, Allah pun dalam keadilannya, dia menghukum, dia mendidik, mendisiplin setiap anak-anaknya yang melanggar setiap firman Tuhan. Bapak dikasih Tuhan Yesus Kristus, dengan kata lain saya mengatakan begini, keadilan Allah itu membuat dosa itu pasti mendapatkan konsekuensi, pasti mendapatkan akibat. Lalu Bapak dikasih Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita kembali kepada Keluaran pasal 34 tadi, bahwa seperti apa sih konsekuensi, seperti apa sih akibat daripada dosa. Saya akan bagi dua bagian, ya. Akibat dosa, dosa apapun juga itu, ya. Atau seorang seperti apapun juga, baik orang yang bertobat maupun orang yang tidak bertobat, tetap dosa itu punya konsekuensi, punya akibat. Nah, pertobatan, ya, pertobatan pasti membawa pengampunan. Kita percaya bahwa ketika kita bertobat dari segala keburukan hidup kita, maka pengampunan Tuhan, karya Tuhan, kasih Tuhan cukup untuk mengampuni setiap dosa-dosa kita. Namun, bukan berarti hukuman ilahi atas kesalahan itu selalu dihapus. Dengan kata lain begini, ketika kita hidup dalam satu dosa, maka ketika kita bertobat, minta ampun, Tuhan ampuni. Tetapi konsekuensi, saya pakai istilah hukuman ilahi terhadap perbuatan kita itu tidak mungkin dihapus. Keadilan Allah menuntut setiap dosa harus punya konsekuensi. Contoh. Daud. Kita tahu siapa Daud? Daud seorang yang takut Tuhan tapi pernah jatuh. Dia jatuh dengan Batseba. Ya, dia jatuh dengan Batseba sampai dia hamil. Kemudian melalui seorang nabi Nathan datang menegur dia, lalu Daud bertobat. Kalau kita baca pertobatan Daud itu sampai dia berpuasa, dia menangis luar biasa, dia bertobat sungguh-sungguh. Tapi pada akhirnya apa? Anak yang dilahirkan dari hubungan gelapnya dengan Batseba, akhirnya Tuhan hukum Daud dengan cara anaknya mati. Jadi seringkali setiap pertobatan, ya, bukan berarti membuat kita itu terhindar daripada konsekuensi dosa. Nah, yang berikut, saya ambil contoh kedua misalnya. Ada orang yang bertobat, Tuhan ampuni dosa kita, tetapi akibat daripada perbuatan kita, tetap kita akan tanggung. Nah, ada orang yang tidak bertobat. Nah, ini jauh lebih ngeri konsekuensinya ketika Allah berbicara keadilan di sana. Dia sudah dengar peringatan-peringatan Tuhan dan dia tidak bertobat. Contohnya Firaun. Dia sudah melihat bagaimana perbuatan Tuhan, bagaimana mujizat Tuhan, tapi dia menghiraukan suara Tuhan. Dia tidak bertobat. Maka penghukuman Tuhan itu jauh lebih mengerikan. Akhirnya Firaun dan tentara-tentaranya dikubur oleh Allah di tengah-tengah Laut Merah. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan kata lain sama kata begini untuk kita semua. Keadilan Allah menuntut dosa tetap ada konsekuensinya. Namun tetap ada perbedaan. Dosa orang bertobat dan dosa orang yang tidak bertobat. Ini yang menjadi penghiburan bagi kita. Bahwa memang Allah itu adil. Tetap dosa ada konsekuensinya. Entah orang itu bertobat maupun orang itu tidak bertobat, sama-sama punya konsekuensi. Tapi jauh lebih mengerikan
orang yang tidak bertobat mendapatkan konsekuensi daripada dosanya. Ini menjadi penghiburan kita. Maka saya katakan tadi bahwa keadilan Allah tetap menuntut dosa, tetap ada konsekuensinya. Namun tetap ada perbedaan dosa orang yang bertobat dan orang yang tidak bertobat. Apa perbedaannya? Yang pertama, untuk orang yang bertobat, mendapat pengampunan melalui karya Kristus, tidak mungkin mendapatkan hukuman kekal karena dosa, tetapi tidak membuat kita terhindar dari konsekuensi dosa hari ini. Contoh sederhana, ketika kita melanggar rambu lalu lintas, bukan berarti kita berkata, polisi Tuhan cukup, saya sudah diampuni Tuhan, kita bebas daripada tilang misalnya. Kita mencuri, bukan berarti karena Tuhan sudah ampuni kita, kita bebas daripada hukuman dunia, misalnya mungkin di penjara atau dan lain sebagainya. Tapi yang membedakan adalah ketika kita bertobat, orang yang sudah bertobat dalam Kristus mendapat pengampunan Tuhan, kita terhindar daripada hukuman dosa, yaitu kebinasaan yang kekal. Hukuman kekal kita terhindar. Nah, tetapi bukan berarti ketika kita masih hidup dunia ini, kita tetap merasakan konsekuensi akibat daripada perbuatan kita. Yang berikut adalah untuk orang yang tidak bertobat. Ini lebih mengerikan. Orang yang tidak bertobat, Allah sudah bersabar dan dia menghiraukan setiap peringatan-peringatan Tuhan dan dia tidak mau bertobat. Maka untuk orang yang tidak bertobat akan mengalami 2 kali hukuman atas dosa. Hukuman di dunia, bahkan hukuman dalam kekekalan selama-lamanya. Saudaraku, ini menjadi suatu penghiburan bagi kita, bahwa ketika Allah itu bersabar bagi kita, dan kita bertobat, maka kita sedang terhindar daripada hukuman kekal akibat dosa. Karena Kristus sudah menanggung setiap hukuman kita. Tapi orang yang tidak bertobat sudah mendengarkan peringatan-peringatan Tuhan dan tidak bertobat, dia mendapatkan hukuman akibat dosanya 2 kali. Di dunia ini selama masih hidup dan di dunia kekekalan. Dengan kata lain, orang yang bertobat, konsekuensi dosa cuma sekali dia dapat ketika hidup di dunia. Orang yang tidak bertobat, karena keadilan Allah menuntut, maka konsekuensi dosa dia dapat 2 kali. Satu di dunia dan konsekuensi yang paling mengerikan, yaitu kehidupan kekal, kebinasaan kekal selama-lamanya. Tapi dikasih Tuhan Yesus Kristus, kiranya kebenaran ini boleh mengingatkan kita semua bahwa ketika Allah bersabar terhadap kita, bukan berarti Allah itu berdiam. Allah itu panjang sabar. Kita percaya Allah itu panjang sabar. Dari kepada setiap dosa kita, setiap kebandelan-kebandelan kita, Allah tak bersabar. Tapi bukan berarti Allah sabar, Allah berdiam. Dia terus bekerja melalui rohnya, memperingati kita melalui para nabi, para hamba Tuhan, orang-orang yang percaya dengan kita. Tapi pada waktunya, ketika keadilan Allah bekerja, maka dosa apapun tetap ada konsekuensinya. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kita belajar daripada sifat Allah. Dia Allah yang sabar, sekaligus dia Allah yang adil dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam prosesi perjamuan kudus. Mari kita siapkan seluruh kehidupan kita. Mari kita arahkan hati kita mengingat bagaimana pengorbanan Tuhan yang begitu luar biasa. Dia sudah mati di kayu salib karena untuk segala pelanggaran-pelanggaran kita. Dan biarlah melalui pengorbanan Kristus ini, kita akibat dari dosa, kematian, hukuman kekal, kita mendapat anugerah. Kita tidak mendapatkan konsekuensi dosa, yaitu kematian kekal, terpisah dari Allah, karena pengorbanan daripada Kristus. Mari kita siapkan hati kita masing-masing. Kita angkat satu pujian sebagai perenungan kita sejauh timur dari barat. Kita angkat pujian ini sekali saja dan kita akan masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, pengampunan yang Kau beri, pulihkan kami.
jauh timur daripada Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi, kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, Engkau lemparkan dosaku. Amin. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih-Mu, betapa besar kasih pengampunan-Mu. Tak kau pandang hina, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih, ku berterima kasih pengampunan-Mu Tuhan. Pengampunan yang kau beri, ampunan yang kau beri, pulihkanku. Kami bersyukur Tuhan bahwa pengampunan Kristus menyelesaikan setiap akibat dosa, yaitu kematian kekal selama-lamanya. Kami bersyukur bahwa firman-Mu hari ini mengingatkan kami bahwa Engkau Allah yang panjang sabar terhadap segala kelemahan, keberdosaan kami. Tetapi Engkau juga Allah sekaligus Allah yang adil untuk menghukum setiap orang-orang yang tidak mau bertobat dan kembali kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur, dan pada kesempatan ini kami mau merenungkan kembali akan karya pengorbanan Tuhan di kayu salib. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang terbaik ini. Kami mau mempersatukan tubuh kami dengan tubuh dan darah-Mu sebagai persekutuan kekal bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa bagi setiap roti dan anggur yang sudah disiapkan oleh setiap jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Allah memberkati dan menguduskan setiap roti dan anggur yang sudah disiapkan oleh umat-Mu, oleh jemaat rumah masing-masing. Biarlah setiap kami yang makan dan minum ini, kami boleh mendapat berkat ilahi, kami boleh mendapat kekuatan yang daripada Allah, kami boleh mendapat berkat Allah yang melimpah melalui persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu dalam perjamuan yang kudus ini ya Bapa. Dalam segala kelemahan iman kami Tuhan kuatkan. Dalam segala keputusasaan kami, Engkau berikan pengharapan dalam Kristus karena pengorbanan-Mu. Dalam segala kelemahan-kelemahan tubuh kami yang sakit, Tuhan sembuhkan oleh kuasa bilur Yesus. Apapun menjadi pergumulan kami percaya di dalam Kristus, karya Kristus sudah menyelesaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada Tuhan, Engkau Allah yang baik bagi kami. Kami mulai menerima roti dan anggur ini yang adalah lambang daripada tubuh dan darah-Mu dengan penuh iman dan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengangkat roti
yang kita sudah siapkan rumah kita masing-masing, yang adalah lambang daripada tubuh Kristus. Kita bersyukur tubuhnya hancur, tubuhnya mengalami penderitaan, supaya tubuh kita ini mendapatkan kehidupan yang kekal. Supaya tubuh kita ini akan mendapat tubuh kemuliaan nanti. Karena akibat daripada dosa adalah hukuman kekal. Tapi Kristus sudah mati menderita. Maka kita berhak sebagai anak-anaknya untuk mendapatkan kehidupan yang kekal bersama dengan Dia. Saya akan membacakan beberapa ayat. Kemudian kita akan makan dengan iman dan ucapan syukur. Dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Yesus, mari kita makan dengan iman dan ucapan syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Mari Bapak Saudara kasih Tuhan, kita angkat cawan yang berisi anggur yang sudah kita siapkan masing-masing di rumah kita. Ini bukan sekedar anggur biasa. Ini bukan sekedar minuman murahan. Ini adalah sungguh-sungguh benar darah Kristus yang sudah dicurahkan bagi kita. Di dalam darahnya ada kehidupan. Di dalam darahnya kita didamaikan dengan Allah. Kita yang dahulu adalah musuh Allah, melalui darah Kristus kita didamaikan dengan Allah. Di dalam Kristus ada kekuatan. Di dalam darah Kristus ada kesembuhan. Dan hari ini mari kita sama-sama sungguh-sungguh meyakini sungguh, mengimani sungguh bahwa di dalam darah Kristus ada keselamatan kekal, ada pengampunan dosa, ada kekuatan yang baru. Saya akan bacakan beberapa ayat, kemudian kita akan minum secara bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Yesus mari kita minum dengan iman dan ucapan syukur. Haleluya. Mari kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Anugerah Tuhan melalui pengorbanannya yang sempurna bagi kita. Darahnya, tubuhnya, Dia sudah berikan bagi kita. Biarlah hidup kita ini sungguh-sungguh kita persembahkan baginya. Tuhan, kami bersyukur untuk perjamuan kudus ini. Biarlah perjamuan ini sungguh-sungguh memberkati, menguatkan setiap kehidupan kami. Dalam segala kelemahan-kelemahan kami. Dalam segala keterbatasan kami. Tapi biarlah darah Kristus, tubuhmu, boleh memberikan kesegaran iman, kesegaran rohani dalam kehidupan kami. Sehingga kami tetap kuat menjalani kehidupan ini. Karena kami percaya, seberat apapun pergumulan dan penderitaan yang kami hadapi saat-saat ini, belum melebihi akan penderitaan Kristus disalib yang sudah menanggung setiap penderitaan, pergumulan hidup kami, bahkan dosa kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur kepada Tuhan. Dan biarlah setiap umat-Mu yang sudah melakukan perjamuan di rumah masing-masing, kiranya berkat kasih karunia Allah menyertai setiap pribadi kehidupan kami, rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur Tuhan. Dan
Kami akan mengakhiri ibadah kami bersama pada siang hari ini. Hamba berdoa kiranya Tuhan memberkati setiap kami masing-masing. Jemaat Tuhan, siapapun yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, yang mengikuti ibadah ini, kiranya Allah memberkati setiap pribadi kami masing-masing. Dalam pergumulan-pergumulan ekonomi kami, Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan pelihara kehidupan kami. Dalam segala keputusasaan kami, Tuhan berikan pengharapan. Dalam setiap kelemahan-kelemahan kami, Tuhan berikan kekuatan yang baru. Yang sakit Tuhan sembuhkan dan pulihkan dalam nama Yesus. Dan terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa bagi situasi corona hari ini. Kiranya Tuhan pulihkan bangsa kami ini. Biarlah mata rantai daripada penyebarannya Tuhan putuskan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur kepada Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu. Dan kami bersyukur. Kami akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Dan kiranya kami sama-sama akan menerima berkat yang terbaik yang berasal daripada Engkau. Bapa, kuduskanlah tangan hamba-Mu, dan biarlah tangan Allah sendirilah yang turut memberkati setiap kami umat yang setia mencari Engkau dalam ibadah di rumah kami masing-masing. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, hamba sampaikan berkat ini bagi umat-Mu. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.